Ya, pemirsa, tim pembela Prabowo Hatta Jumat siang melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa pendukung Prabowo Hatta saat melakukan unjuk rasa Kamis kemarin. Kuasa hukum Prabowo Hatta yang dipimpin Ketua Tim Habibur Rahman Jumat siang melaporkan adanya tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian saat menghalau pengunjuk rasa massa Prabowo pada Kamis sore kemarin ke Komnas HAM. Laporan ini didasari atas adanya sejumlah korban luka, baik ringan maupun berat, saat aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Bentrokan antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa pendukung Prabowo Hatta kemarin dilaporkan melukai 36 orang serta 4 orang diamankan pihak kepolisian. Komnas HAM sendiri menyesalkan bentrokan tersebut dan akan mendalami laporan dari tim Prabowo dengan meminta keterangan pihak kepolisian dalam waktu dekat. Saya kira sebelum nanti ke Pak Natalis mungkin Komnas HAM menyampaikan laporan terkait kasus kekerasan terhadap masyarakat ya, kepada rakyat yang kemarin ada hadir ke gedung MK dan sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada kami tim Prabowo Hatta. Sejauh ini korbannya ada sebanyak 34 orang. Ya, 34 orang ya kan, dan kami juga ya mendapat kabar adanya 2 orang yang meninggal kemarin. Nah, ada tadi malam kami bertemu orang yang mengaku menyaksikan. Lalu kami sebetulnya sudah keliling beberapa rumah sakit, hampir semua rumah sakit di DKI, tapi kami kesulitan untuk akses masuk karena kita bukan institusi negara resmi. Oleh karena itu kami minta ke Komnas HAM untuk menelusuri informasi tersebut kalau benar ada yang meninggal atau tidak. Komnas HAM ini akan berdasarkan laporan dari tim pembela Prabowo Hatta Merah Putih akan secepatnya melakukan tugas kami, melakukan pemantauan langsung terhadap kasus ini. Kemudian kita akan bertanya ke Kapolri, kepolisian, untuk meminta pertanggungjawaban kepada publik apakah tindakan yang mereka lakukan itu sesuai dengan SOP atau tidak. Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dengan 3 orang narasumber ini. Kalau melihat begitu ya, aksi unjuk rasa kemarin ini informasinya simpang siur, bahkan Pak Habib tadi ya dari kubu Prabowo ini temannya Pak Hanafi sendiri tampaknya melaporkan ke Komnas HAM, Pak Lamsyah. Oke. Artinya ini sudah akan merujuk ke proses hukum begitu terkait dengan penanganan kemarin. Iya, mereka kan melaporkan ke Komnas HAM itu apabila ada yang teraniaya, ada pelanggaran pidana, penganiayaan, jadi di luar SOP umpamanya ya, kepala yang dibentung atau dan sebagainya, kan begitu. Nah, akan tetapi dalam konteks ini kan harus diadakan penelitian oleh Komnas HAM sendiri. Kita serahkanlah kepada Komnas HAM yang instansi yang sudah berwenang untuk menanggulangi itu gitu. Iya, apakah sudah disisir begitu terkait dengan mungkin ada korban meninggal? Tadi laporannya ternyata ada 2 begitu. Nah, itu kita belum dapat kabar tuh dari Komnas HAM maupun dari Polri begitu. Oke, Pak Masinton, ini Pak Masinton Anda juga aktivis begitu ya, sering melakukan aksi unjuk rasa begitu. Penanganan dari pihak kepolisian saat kemarin putusan MK sendiri sejauh ini apakah Anda juga melihat overaktif begitu? Enggak, yang dilakukan polisi kemarin standar banget. Polisi bekerja sesuai dengan standar penanganan dan pengendalian massa. Kalau aku melihatnya begitu. Nah, yang nggak siap itu adalah massa yang digerakkan oleh Prabowo Hatta. Mereka tidak mampu melindungi massanya. Ya, mereka menurunkan perangkat yang nggak siap kok. Yang ada kerumunan. Perangkat aksinya nggak siap, terus kemudian mereka dengan perangkat yang tidak siap, yang ada cuman kerumunan, ya. Ketika mereka coba memprovokasi polisi, dia buka blokade, terus polisi mencegah itu, terus kemudian mereka melawan dengan ketidaksiapan mereka, manajemen aksi yang tidak ada, ya jadi korban begitu. Nah, tentu ya, kalau aku melihat bahwa aku sebagai demonstran begini, ini mah yang minim banget. Tapi gitu kalau kita melihat begitu ada 3 truk Unimox begitu ya yang dihadirkan tanda kutip begitu di aksi unjuk rasa ini. Iya, jadi ini pertama manajemen aksinya nggak ada, kepemimpinan di lapangannya nggak ada, yang ada koar-koar kan. Mereka sebelum aksi turun
turun itu menciptakan seakan-akan mereka siap mengepung MK. Ya polisi waspada dong, siaga. Ternyata kalau kita lihat dalam barisan formasi barisannya kan perangkat aksinya nggak ada, yang melindungi massa nggak ada. Ini pengalaman saya sebagai demonstran gitu ya. Kita ketika turun itu udah lengkap perangkatnya. Penanggung jawab aksinya siapa, perangkat untuk menghadang barikade aparat itu siapa, melindungi massa siapa, terus titik kalau kita hitung terjadi chaos itu kita titik evakuasi di mana, kumpul kembali, terus kemudian kita menyerang kembali. Dan itu kita lakukan tahun 98 pada peristiwa Semanggi. Berhari-hari kita mampu melakukan itu dan terus. Nah kalau kita lihat kemarin itu yang ada adalah Prabowo Hatta menggerakkan massa, kerumunan massa ke MK dan kemudian dikorbankan. Kasihan massa yang dimobilisasi. Ya, nah terus kemudian opininya dibulak-balik, seakan-akan mereka menjadi korban yang maksudnya opini dibulak-balik? Ya, lihat aja tadi ada korban meninggal dunia 2 tanpa ada konfirmasi gitu-gitu loh. Nah terus mereka yang sebenarnya mengorbankan massa, mereka turunkan massa tanpa terkendali, tanpa terorganisir, dan kemudian mereka tumplekkan di situ, terus kemudian mereka lakukan provokasi, dan kemudian polisi melakukan standar pengamanan itu minim banget, nggak ada peluru tajam, nggak ada apa. Ya kalau gas air mata biasa. Ya ditembak peluru karet ya biasa. Ya itu. Coba. Cuman saya luruskan dulu ya. Anda jangan langsung digerakkan oleh Prabowo Hatta. Kalau Anda sendiri belum tahu memang komandonya Prabowo Hatta, siapa tahu yang komandonya hanya pendukung. Enggak, pasti Prabowo Hatta, karena gini Pak, dari mulai sebelumnya Prabowo Hatta bahkan bilang siapkan dapur umum. Nggak ada tuh dapur umumnya, bohong-bohong aja gitu. Ya berarti artinya sudah ada prakondisi ya menolak hasil MK. Secara politik itu kemudian digerakkan massa untuk mempreser MK. Ini kalimat rencana saya bertanggung jawab itu. Prabowo Hatta bertanggung jawab terhadap yang pengerahan massa. Ya? Pengerahan massa itu di bawah pertanggungjawaban Prabowo Hatta sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dan mereka mengorbankan massa. Massa diturunkan dalam jumlah banyak, tidak ada antisipasi melindungi massa, dan kemudian mereka melakukan provokasi, memaksakan. Ya aparat melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya, tapi tahu menurut Anda yang menggerakkan itu Prabowo Hatta ya? Pasti Prabowo Hatta. Karena jauh sebelumnya kita bisa konfirmasi apa yang diucapkan oleh Prabowo itu terkonfirmasi semua kok, bahwa nanti akan ada gerakan massa, kita akan siapkan dapur umum. Jelas. Siapa yang kalau ada meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Prabowo. Bukan polisi, Prabowo. Palang sih artinya begitu ya. Ini prakondisi ini begitu ya, yang memanas begitu ya, saya katakan begitu ya. No wonder begitu kalau artinya polisi tidak lagi menyiapkan garda terdepannya polwan yang biasanya begitu ya untuk preventif sendiri. Tapi kalau menurut saya memang untuk menghadapi demon seperti ini jangan polwan. Ya, karena demon ini kan yang demon itu laki-laki semua, kemudian apalagi mereka bawa mobil kan, beda dengan demon buruh, umpamanya demon para buruh, demon umpamanya para pegawai yang belum terima gaji, itu boleh polwan. Tapi kalau demon ini memang tensinya berbeda saya melihat. Jadi polisi tidak menurunkan polwan sebenarnya sudah tepat menurut saya. Ya maksudnya tentunya kan pemilih atau pendukung Prabowo Hatta kan tidak hanya tanda kutip tadi yang Bapak katakan begitu ya, pria semua begitu ya, kemungkinan pemilihnya adalah banyak masyarakat begitu ya, entah perempuan, ibu-ibu begitu. Tapi kenapa ada statement bahwa ini mungkin ada tensi yang ingin? Ya, kalau kita lihat dari cara demon kemarin kan memang dia itu kan persiapkan ada 3 mobil apa itu? Mobil Unimob gitu. Kalau demon-demon lain yang dihadapi polwan kan umpamanya gaji buruh tidak naik gitu ya. Jadi klasifikasi demonnya beda. Kalau aku melihat begini Mas, ada perencanaan yang memang sengaja mengorbankan massa dan kemudian berharap ada simpati publik dengan peristiwa kemarin itu, dan itu nggak terjadi karena tidak ada respon dari publik bahwa itu dianggap sebagai sebuah isu bersama. Itu kepentingannya Prabowo kok nggak kalah menolak hasil MK, sehingga dimobilisasi massa, dikorbankan di sana, seakan-akan ini tindak represivitas polisi, ya, dan mereka berharap
nanti akan ada simpati publik. Oke. Saya melihat skenario besarnya di sana. Ya, menarik. Pak Agus, ini menarik begitu ya. Kalau sebelumnya polisi ini kan menahan sejumlah massa begitu dari Bogor, dari Bandung sendiri yang ingin menonton langsung, melihat langsung putusan MK begitu ya di Tamrin Jakarta Pusat sendiri. Tapi kenapa 3 truk mobil Unimox ini begitu ya, 3 truk Unimox ini serta merta ada begitu di Patung Arjuna ini? Kenapa tidak dihadang sebelum-sebelumnya saat di jalan menuju? Iya Mas, itu kan tadi sudah saya katakan bahwa teman-teman yang melaksanakan demo ini dimulai dari depan Patung Kuda, tidak masuk ke Merdeka Barat. Nah, batas akhir di situ. Truk-truk itu parkir di situ. Nah, bagaimana kalau itu kan jalan umum di depannya? Kalau kita mau menghadang di jalan, sejak kita kapan sudah begitu bermasalah. pantauan sisiran dari polisi begitu bahwa truk ini sudah ada di lokasi? Ya sebelum waktu mereka mau mengadakan demo memang di situ. Ya memang tidak ada masalah kan? Kan itu memang tempatnya untuk demo di situ. Ya, di areal situ memang untuk demo. Ya kan? Hanya pada saat pengen masuk dengan menggunakan kendaraan itulah yang kemungkinan ya tadi disampaikan oleh beliau ini memprovokasi mungkin kan, atau terprovokasi teman-teman kita ini dengan situasi yang ada, akhirnya terjadilah apa yang kita lihat bersama itu, Mas Adam. Oke, iya, masih akan kami lanjutkan pembahasan Pak Bersa, tapi kita harus break kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, Pak Bersa, pembahasan masih kami lanjutkan. Ini Pak Lamsyah menarik begitu ya, kalau kemudian sudah melakukan langkah hukum ke Komnas HAM begitu ya, terkait kemudian apa yang akan ditunggu tanda kutip oleh tim dari Prabowo Hatta. Ya, kalau teman-teman itu sudah bawa ke Komnas HAM, kita tunggu aja hasil penyelidikan. Kan penyelidikan dulu. Hasil penyelidikan nanti siapa yang memang melanggar, apa memang bagaimana, di situ kan ketahuan. Kita pasrahkan aja ke lembaganya. Jadi menurut saya terangkan kalau ke lembaganya. Akan tetapi kan di dalam konteks ini bukan berarti Pak Prabowo Hatta itu tidak legowo menerima kekalahan, tapi memang pelanggaran yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu memang banyak. Buktinya berapa orang yang dipecat oleh DKPP dalam Pilpres ini. Kalau tidak ada pelanggaran kan tidak dipecat. Kalau apalagi yang dipecat itu kan berarti pelanggaran berat begitu. Jadi kita jangan berarti seakan-akan ini jernih gitu. Ini bukan begitu yang dimaksud. Itu menurut saya. Iya, tapi Pak Masinton, kalau Anda melihat sendiri begitu ya, dengan turunnya begitu ya sejumlah massa begitu yang tidak puas dengan putusan MK sendiri ini, apakah ada ketidakpuasan begitu atau faktor ketidaklegowoan begitu dari pendukung di sini ya, dari pendukung Prabowo Hatta? Pertama gini, massa itu menerima apa saja itu keputusan yang diputuskan oleh lembaga negara, apalagi dalam MK. Nah, itu kan massa bukan dalam arti representasi dari suara masyarakat tadi. Itu kan massa yang dimobilisasi aja. Ya, sudahlah, saya pikir begini, bangsa ini harus, kita sudah lelah lah dalam 16 tahun reformasi ini dia jalan di tempat. Kita harus beranjak maju. Bangsa ini juga nggak mungkin bisa dibangun oleh PDI Perjuangan saja. Tidak bisa hanya dibangun oleh Jokowi saja atau Pak Yusuf Kalla. Kita harus membangun ini sama-sama, gotong royong. Prinsip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta, konsepsinya, ya ayo sama-sama digerakkan, dijalankan dalam pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Mimpi kita, mimpi bersama kita adalah membangun sebuah bangsa yang berdaulat. Ya ayo. Jadi itu saja. Jadi menurut saya nggak perlu lagi ada tekanan-tekanan massa. Kenapa demon di MK? Sebenarnya MK ini kan baru musibah besar. Pasca seumur hidupnya ketua MK, hanya ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhukum seumur hidup di dunia ini. Kemudian jadi keraguan dari masyarakat, apakah dia bisa bertindak adil, apa dia seperti Akhil Muhtar CS. Nah, ini kan mengundang sebenarnya. Jadi kita jangan menyalahkan juga langsung masyarakat ini kenapa demo sih. Kenapa? Karena ini yang membuat tidak percaya masyarakat dengan lembaga Mahkamah Konstitusi, MK itu sendiri. Jadi kita jangan langsung mengejudge masyarakat ini salah, masyarakat nggak terima, ntar dulu sabar. Pak Lamsyah, begitu dengan putusan MK kemarin begitu, apakah tim pendukung dari Pak Prabowo Hatta sendiri begitu sudah mulai menerima keputusan begitu?
Iya, kalau saya memang sebelum putusan MK itu sudah mengadakan upaya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum dari KPU yang membuka kotak suara sebelum ada izin MK. Jadi perkara kita masih panjang. Iya. Dan di situ tergugatnya adalah KPU, tergugat-gugatnya adalah Pak Jokowi. Iya, dengan masih panjangnya begitu ya. Ini perjalanan dari kubu Prabowo Hatta sendiri. Kemudian langkah-langkah tentunya ini kan ada untuk di Pengadilan Jakarta Pusat, saya cut dulu. Di Pengadilan Jakarta Pusat saya atas nama kuasa dari rakyat. Bukan kuasa dari Logewo, tapi rakyat yang menggugat begitu. Iya, ya ini tidak mau ini kan akan mengerahkan massa juga begitu ya. Ini akan mengerahkan massa, kemudian juga ada dukungan-dukungan juga. Kemudian apa yang akan dilakukan begitu agar tidak pecah, tanda kutip tidak ricuh dan tidak ada bentrokan lagi ke depan? Kalau khusus gugatan saya, kami tak akan mengerahkan massa, kami jalur hukum. Tapi kalau massa mau simpati itu lain. Itu lain. Jadi kita tidak berpikir mengerahkan massa. Kalau tim advokasi ya, tidak berpikir harus gerakan massa. Tak pernah di dalam benak tim advokasi berpikir menggerakkan massa. Gitu. Ini mungkin terakhir Pak Agus, ini kan banyak gelanggang begitu ya, banyak gelanggang yang digunakan oleh kubu Prabowo Hatta sendiri. Kemudian apa mungkin dari pihak kepolisian begitu untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi bentrokan di kemudian hari juga? Ya, tentunya pengalaman kita pileg, pilpres semua berjalan lancar, sukses, dan semuanya tidak ada satupun peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga menggagalkan kedua pemilu tersebut. Kedewasaan sudah kita uji. Kegiatan demonstrasi unjuk rasa dibolehkan oleh undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 998 itu silahkan. Hanya dengan catatan di situ. Waktunya dibatasi, kemudian tadi ada pengendalinya, kemudian juga tidak boleh anarkis ataupun membuat hal-hal yang akhirnya mengganggu ketertiban umum. Kami dari kepolisian siap memberikan pelayanan. Komitmen Bapak Kapolri jelas, kita sekarang harus mampu menjadi sahabat dan penolong masyarakat. Sehingga kami juga mengucapkan mudah-mudahan saudara-saudara kami yang masih dirawat segera sembuh, bisa beraktivitas kembali. Bagus. Kemudian apakah akan ada pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan siapa pemilik dari 3 truk Unimox ini? Ya, tentunya mungkin itu di luar konteks ini ya Mas ya. Nanti kita akan tindak lanjuti di bidang-bidang lainnya. Kita fokus saja dengan apa yang kita sekarang bahas ini. Yang sekarang itu kendaraan yang digunakan pada saat unjuk rasa, ya itulah yang kita lakukan langkah-langkah terkait dengan pelaksanaan unjuk rasa kemarin. Ya mungkin Pak Masinton terakhir sedikit gitu. Apa yang harus dilakukan massa melihat proses begitu ya, proses politik yang tensinya begitu besar belakangan ini? Ya sudah, ini proses pemilu dari mulai legislatif dan pilpres ini sebagai tahapan mengganti kepemimpinan nasional secara demokratis sudah selesai. Keputusan hukumnya sudah. Negara kita demokratis. Perbedaan harus diakui, kemenangan harus dihormatin, dan yang kalah harus dirangkul. Nah, kita dalam konteks ini jangan lagi ada pengerahan massa dalam konteks pilpres. Pilpres sudah selesai. Jangan lagi ada kita gaduh antar kita diketawain, bangsa lain sudah maju. Tahapan pilpres ini sudah selesai. Ya sekarang saatnya kita bekerja membangun, bergandengan tangan sama-sama. Kita bangun Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berkebudayaan. Ya, baik, dengan putusan MK kita harapkan juga memang prosesnya juga sudah selesai begitu ya, dan massa dan juga keamanan ini bisa kembali kondusif begitu ya. Iya, kembali ke aktivitas semua. Baik Pak Masinton, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Lamsyah.